Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kecoa. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang ditanyakan oleh Ciblek Mania ya. Yang ditanyakan seperti ini, apakah bisa pur racikan diberikan kepada ciblek yang umur 3 bulan? Jawabnya yaitu bisa. Nah, saya sendiri memberikan pakan racikan itu setelah beli ke teman atau tetangga, itu dia habis loloan ya. Jadi awalnya diloloh, terus dia sudah bisa makan sendiri. Nah, di situ ketika saya beli langsung saya berikan pur pakan racikan ciblek. Itu teman-teman ya. Jadi pakan racikan ciblek ini bisa diberikan untuk ngepurin, bisa kalau yang membiukan ya. Untuk ngepurin bisa. Untuk umur yang sangat muda juga bisa. Yang penting sudah makan sendiri ya teman-teman. Kenapa harus makan sendiri? Karena kalau belum bisa makan sendiri kan ya repot ya. Tapi bisa juga buat loloh ya. Jadi harus dikasih air, terus dibikin bulat-bulat gitu. Nah, itu baru bisa buat ngeloloh juga gitu. Caranya seperti itu ya. Kalau untuk burung muda untuk meloloh ya, yaitu misalnya dicampur pur gitu ya. Dicampur kroto gitu ya. Jadi kroto diaduk sama pakan racikan ya kan. Nah, terus dibikin bulat-bulat baru dilolohkan. Nah, itu bisa. Kecil-kecil saja ya buat ininya yang buat ngelolohnya itu. Nah, itu ya, itu kalau yang buat ngeloloh. Karena saya tidak ngurusin yang lolohan karena waktunya juga tidak sempet, tidak bisa ya, akhirnya yang loloh itu tetangga. Kalau udah dia makan sendiri baru saya take over dan saya pakai pakan racikan gitu ya teman-teman. Terus ada pertanyaan lagi, kalau sudah pakai pur pakan racikan apakah perlu pakai EF kan gitu ya. Nah, sebenarnya gini teman-teman ya, untuk EF ini untuk meningkatkan gacornya ya. Untuk supaya lebih cepat dia mulai belajar ngebernya, itu tujuan diberikan EF. Kalau hanya untuk gacor saja pakai peracikan juga sudah gacor ya, sudah gacor, apalagi dia sudah lahap makannya ya. Misalnya ini bunyi makan. Nah, kalau udah seperti itu udah bagus ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau cibleknya udah seperti itu berarti itu perkembangan yang sangat bagus untuk dia itu nantinya akan rajin bunyi gitu ya. Itu jawaban yang saya berikan buat teman-teman sekalian yang bingung umur muda bisa enggak ya, bisa banget gitu ya. Jadi ketika pemakaian selama 1 bulan nanti akan sangat kelihatan hasilnya ya, apalagi sudah dikombinasi dengan EF ya. Awalnya kan jangkrik 5 pagi 5 sore ya kan. Nah, itu dipelajari dia itu OB enggak kan gitu. Kalau OB berarti diturunkan. Kalau misalnya enggak OB itu bisa dinaikkan atau bisa tetap segitu. Jadi ketika menggunakan EF itu dipantau dia sudah segacor apa ya kan. Nah, terus penjemuran mulai diterapkan. Nah, biar tambah gacor yaitu tadi ditambah penjemuran. Embunnya bagaimana? Embun ya diembun. Dia itu biasanya kalau diembun dia itu bunyinya itu jam 6 teman-teman. Jadi kalau misalnya ngembun ya mulai setengah 6 ya. Setengah 6 mulai dikeluarkan, diembunkan. Nah, dia nanti jam 6 itu akan bunyi. Gitu ya teman-teman. Terus EF-nya apa? Hanya jangkrik, misalnya yang lain bisa enggak kan? Bisa ya gitu. Ketika dia sudah ketemu
batasan OB-nya misalnya dikasih 5 aman, ya udah naikkan jadi 8 aman ya kan, ya sudah mulai ditambah jangkrik ulet Hongkong gitu ya. Tadi kan jangkrik sudah tembus 8, nah, baru ditambah ulet Hongkong 3 gitu. Nah, itu dilihat perkembangan daripada pemberian EF itu bagaimana kan gitu ya. Pemberian itu untuk mengetahui hasilnya lakukan selama 1 minggu ya. Setelah 1 minggu, nah itu dipantau lebih ngeburn enggak, lebih gacor enggak kan gitu ya. Jadi teman-teman itu harus mempelajari atau memahami karakter daripada si black tersebut. Kalau sudah diberi ulet Hongkong ya kan, tambahan udah tadi jangkriknya 8 tambah ulet Hongkong aman. Nah, dia itu perhatikan juga mandinya. Dia itu mandinya itu apakah hanya cuci muka atau ngecerup ke air kepalanya doang atau bagaimana. Kalau hanya seperti itu harus ditambah dengan semprot ya, semprot spray. Jadi dia itu mandinya itu akan tercukupi gitu ya. Kalau misalnya disediakan cepoknya jangan gede-gede teman-teman ya, yang biasa buat mandi kenari ya, mandi kolibri. Nah itu kan agak kecil ya, agak kecil terus nggak terlalu dalam. Nah itu kemarin saya pantau di jiplek saya yang gacor itu sama yang satunya itu dia mandinya di situ. Nah, jadi ketika cepuknya segitu dia mau jebur gitu ya, jadi badannya kena air juga. Jadi itu sekarang saya udah nggak mandiin lagi teman-teman ya. Kalau dulu awal-awal karena saya pakai cepuk yang ada tutupnya, terus saya ambil tutupnya itu dia nggak mau jebur. Nah setelah saya eksperimen, coba saya kasih yang buat kolibri, ternyata dia jebur. Jadi saya tidak perlu nyemprot lagi. Jadi dia naluri mandinya keluar, ya udah dia mandi gitu. Jadi nggak perlu disemprot. Itu untuk pemandiannya. Nah penjemurannya seperti tadi, dimulai berapa menit ya, awali aja dengan 30 menit. Nah, kalau teman-teman banyak waktu ya sering dijemur gitu ya. Ya, kalau udah terbiasa 30 menit bisa dinaikkan 1 jam gitu kan, bahkan lebih 1,5 jam nggak apa-apa gitu ya teman-teman. Seperti itu. Setelah dijemur, angin-anginkan. Habis diangin-anginkan, setelah kira-kira 10 menit kasih jangkrik 2 sebagai bonus atau Hongkong 1 gitu ya. Habis itu ditaruh di tempat yang teduh. Nah, itu dia akan gacor nanti ya teman-teman. Itu tip yang saya lakukan buat teman-teman terutama pemula pemain jiplek ya. Kalau udah master mah ya beda, perawatannya dengan juga beda sama saya ya. Ini buat pemula yang nggak mau ribet ngurusnya ya kan, ya seperti itu. Pakai pakan racikan, nggak pakai pakan racikan pun juga nggak masalah gitu ya. Nah nanti untuk yang nggak pakai pakan racikan akan saya bahas di video selanjutnya. Oke teman-teman, demikian akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.